Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya adalah guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Ngabang, Kabupaten Landak. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 di UIN Raden Patah Palembang. Hari ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, apa kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah. Pada pagi ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran apa? Iya, akidah akhlak. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu mau salah satu untuk memimpin doa. Silakan Bang Dafa pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya, bisa hadir pada pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal. Oke, selanjutnya Ibu mau kalian berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Indonesia
panggilan Rasul itu jumlahnya ada berapa yang wajib kita ketahui? 25. Ada 25. Nabi yang pertama, siapa nama Nabi pertama? Nabi Adam. Oke, pintar. Yang terakhir, siapa nama Nabi yang terakhir? Iya, Nabi Muhammad. Iya, alhamdulillah kalian masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran yang baru ya, yaitu teladan tentang Nabi Ismail. Nah, tujuan yang ingin dicapai pada hari ini adalah peserta didik dapat memahami kisah teladan Nabi Ismail. Yang kedua, meneladani sikap taat, sabar, dan iya. Yang ketiga, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Ibu mau kalian menyimak cerita singkat tentang cerita akhlak mulia. Agar subuh sudah berkumandang, bayi sudah bangun dari tidurnya. Bayi selalu berjamaah di masjid. Bayi selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat belajar sekolah, bayi mencintai kedua orang tua. Sesampainya di sekolah, bayi mencintai guru. Oke, dari cerita singkat tadi, apa hubungannya dengan materi hari ini? Ayo, ada yang bisa jawab? Hubungannya adalah tentang akhlak anak yang taat kepada orang tua, kepada Allah, dan juga kepada guru. Ya, sebelum memasuki materi, ada yang tahu siapa Nabi Ismail itu? Iya, anak dari Nabi Ibrahim dan Siti. Oke, beri tepuk tangan untuk Aisyah. Berikutnya, pernahkah kalian merasa sulit untuk menaati perintah orang tua atau guru? Pernah. Mengapa? Karena merasa tidak adil atau merasa tidak manfaat. Iya. Terus baru yang ketiga, apa rasanya ketika harus menunggu sesuatu atau menghadapi kesulitan? Tidak sabar termasuk rasa. Iya, tidak sabar ketika disuruh menunggu. Lama benar sih ini gitu. Disuruh ngantri lama, tidak sabar. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan nanti kalian amati video yang ada di depan ya. Oke, Ibu bagi kelompok menjadi, ada yang 4 orang, berarti ada yang 5 orang. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua.
hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah mengembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikorbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha menentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu menentukan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari pembunuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, silakan kalian diskusikan dari kisah tadi. Ya, ini ya soalnya nih, anak mulia. Nih, contoh dalam kisah Nabi Ismail apa taatnya? Nabi Ismail taat kepada siapa tadi? Nah, ditulis ya. Nah, ya, dicari jawabannya ya, Kak ya. Nih, iya ya. Diskusikan. Cari ya jawabannya, dibaca betul-betul. Taat. Contoh dalam kisah Nabi Ismail tadi itu taat apa dia? Taat kepada tulis taat. Tulis. Nanti baru hasilnya disalin di situ ya. Tulis dulu sih. Ayo, taat pada siapa dia? Taat kepada Allah sama ada teman dapat bekal, kita bagi bekal dengan dia. Itu juga berkorban ya. Mengerjakan PR. Ya, berkorban dalam belajar menolong. Iya, betul. Menolong teman. Berkorban menolong teman. Oke, udah selesai diskusinya. Sekarang Ibu mau kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, yang pertama adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Dafa Ahmad Aisyah Alesa akan memahami bacaan diskusi kisah tentang Nabi Ismail. Sikap mulia Nabi Ismail taat kepada Allah dan orang tua. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, lingkungan, rajin beribadah, rajin mengaji, melaksanakan piket kelas. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk kembali Bang Dapa. Sekarang kelompok yang kedua, silakan maju yang mewakili Kak Siva, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah dia hasil diskusi kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali Kak Siva. Sekarang giliran kelompok 3. Dalam menjadi pertolongan bagi kami dalam sikap taat, sabar, berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke Bang, silakan duduk kembali. Nabi Ismail tadi memiliki sikap apa? Sikap taat. Taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Setelah itu, setelah taat pada orang tua, dia juga mempunyai sikap sabar, yaitu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Terus yang ketiga, sikap mulia yang ketiga adalah berkorban. Dia rela mengorbankan nyawanya demi perintah Allah. Nah, itulah sejarah juga sejarah berkorban ya. Oke, tadi berarti Nabi Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Selanjutnya, Ibu mau merefleksi hasil diskusi kalian barusan ya. Ibu tunjuk ya satu-satu. Hal apa yang kamu pelajari hari ini? Coba David, hal apa yang kamu pelajari hari ini? Yaitu tentang Nabi Ismail. Nah, kira-kira sikap mana yang sulit untuk dilakukan dari dari meneladani sifat Nabi Ismail tadi itu yang sulit dilakukan yang mana? Apa Bang Ajam? Silakan Bang Ajam. Bersabar. Oh, bersabar. Nah, sekarang Ibu mau memberi kalian tugas singkat ya. Nanti di rumah PR-nya ya, di rumah tulis satu sikap yang sudah kalian lakukan. Misalnya saya sudah melakukan sikap mulia taat pada orang tua misalnya kan, atau sudah melakukan sikap sabar, atau sudah melakukan sifat berkorban ya, tulis dicatat di dalam buku akidah akhlak. Nah, besok dikumpulkan ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.